Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat beserta keluarga ya. Baik anak-anakku semuanya, pada hari ini Ibu akan membahas tentang matematika wajib, yaitu pertemuan ke-11 ya. Matematika wajibnya yaitu tentang persamaan linier 3 variabel ya. Persamaan linier 3 variabel ini sebelum Ibu memberikan pokok bahasan tersebut, kalian harus menguasai persamaan linier 2 variabel ya. Nah, sebenarnya Ibu mereview pelajaran SMP ya. Tapi nggak apa-apa supaya kalian jelas nanti akan Ibu berikan persamaan linier 2 variabel dulu. Sebelum itu, Ibu akan menerangkan pertemuan 10 yang belum kita selesaikan ya, yaitu jawaban latihan pertemuan ke-10 ya. Latihan jawaban pertemuan ke-10 ini ada 3 yang Ibu berikan kepada kalian, yaitu 3B, 3C, dan 3D, di mana 3A-nya sudah kita pelajari atau sudah Ibu bahas ya. Baik anak-anakku sekalian, jadi bagi yang salah ya, ini Ibu berikan jawabannya sambil akan Ibu beri pengertiannya ya. Yaitu 3 bagian B, yaitu tentang pertidaksamaan irasional. Irasional berarti soalnya pasti dalam bentuk akar ya. Baik, yang pertama, akar dari 8 min X kuadrat lebih besar dari X. Ya. Untuk akar, untuk bilangan irasional itu kan harus ada syaratnya, yaitu syarat numerusnya. Kemudian fungsinya dikuadratkan supaya akarnya hilang ya. Nah, pada pertemuan ini Ibu akan berikan langkah pertamanya, yaitu akar 8 min X kuadrat lebih besar X. Bagaimana cara menghilangkan akar, begitu ya. Sebelum menghilangkan akar, jadi yang mana duluan boleh ya. Sebelum mengeluarkan akar, Ibu akan memberikan syarat-syarat numerusnya, di mana syarat numerus itu berlaku apabila soalnya dalam bentuk fungsi. Jadi syarat numerusnya apabila akarnya dalam bentuk fungsi ya. Seperti 8 min X kuadrat lebih besar X ya. Nah, 8 min X kuadrat lebih besar sama dengan 0. Ini sama dengan 0-nya dari mana? Lebih besar sama dengan 0-nya dari mana? Syarat numerusnya. Kenapa ini Ibu ambil syarat numerus? Karena soal dalam bentuk akarnya bervariabel. Ya. Jadi, kemudian karena dia X kuadratnya itu mempunyai tanda negatif, maka tanda pertidaksamaannya berubah dari besar menjadi kecil. Ya. Setelah itu, X kuadrat kurang dari sama dengan 8. Ya. Kuadratnya dihilangkan, masuk akar. Jadi, X-nya adalah akar plus minus 2 akar 2. Ya, akar 8 itu kan 2 akar 2. Artinya ada yang positif, ada yang negatif. Nah, inilah hasilnya. Ya. Ini 2 akar 2 ini dari hasil dari akar 8. Ya. Ini Ibu ambil yang positif duluan, baru yang negatif. Dibalik juga boleh. Nah, berarti untuk syarat pertama, nilai X-nya adalah yang kecil kan nilainya min 2 akar 2, yang besar itu plus 2 akar 2. Jadi karena dia kurang dari lambang pertidaksamaannya, maka menjadi di antara. Ya, kalau kita baca di antara itu berarti X-nya ada di tengah-tengah antara yang kecil hingga yang besar. Ya. Jadi X-nya di antara sama dengan min 2 akar 2
dan 2 akar 2. Ya. Nah, sekarang yang kedua. Ya. Cara menghilangkan akarnya yaitu kita kuadratkan. Dua-duanya kita kuadratkan, yang kiri maupun yang kanan. Ya. Akarnya dikuadratkan maka akar akan hilang. Sedangkan X-nya dikuadratkan menjadi X kuadrat. Ya. Maka dia menjadi 8 min X kuadrat lebih besar X kuadrat. Tidak pakai sama dengan ya, karena soalnya tidak pakai sama dengan. Ya. Nah, di sini X-nya kita pindah ke kanan, ya, berarti 2X kuadrat min 8 kurang dari 0. Ya. Jadi X kuadratnya sama-sama kita bagi 2, X kuadratnya X kuadrat min 4 kurang dari 0, maka X-nya sama dengan atau X di antara min 2 dan 2. Ya. Dari mana X sama di antara min 2 dan 2? Ya dari X kuadrat ini. X kuadrat sama dengan plus minus akar 4. Berarti kan ada yang min 2 dan ada yang positif 2. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, langkah ketiganya, dari persamaan pertama ini, ya, dengan persamaan kedua ini, kita iriskan, kita gabungkan. Kita ambil hasilnya yang ada irisannya. Di mana irisannya itu digambar dalam garis bilangan tanda hasil ini. Ya, kita gambar yaitu dari X di antara min 2 akar 2 dan 2 akar 2, kemudian kita gabungkan dengan yang kedua, min 2 dan 2. Ya. Maka hasil dari irisan kedua persamaan tersebut adalah X di antara min 2 akar 2 sampai 2. Ya. Nah, kenapa demikian? Nah, di min 2 ini kan tidak termasuk ini ya. Dan min 2 ini tidak termasuk. Ya. Dan 2 pun tidak termasuk. Berarti dia hanya sampai 2 tidak termasuk. Berarti kurang dari 2. Itu artinya. Ya. Baik, untuk bagian 3C, soalnya adalah akar dari 3X plus 1 lebih besar sama dengan X min 3. Nah, yang pertama syarat numerusnya, dia lebih besar sama dengan 0. Ya. Karena dia mempunyai variabel, berarti syarat numerusnya adalah 3X plus 1 lebih besar sama dengan 0. Maka X-nya yang satunya pindah ke kanan. Jadi X-nya diperoleh lebih besar sama dengan min sepertiga. Nah, ini dari syarat numerus. Ya. Kemudian dari kuadrat. Ya, dari kuadrat. Kenapa yang X min 3 tidak dipakai syarat numerus? Karena X min 3-nya tidak ada akarnya. Ya. Baik, syarat yang kedua, kita kuadratkan. Jadi kanan dan kiri kita kuadratkan. Yang akar hilang, kuadratkan. Jadi 3X plus 1, sedangkan X min 3 kita kuadratkan menjadi X kuadrat min 6X plus 9. Gitu ya. Nah, kemudian kita geser itu yang kanan dengan yang kiri. Di sini karena di X kuadrat kalau Ibu geser ke kiri dia menjadi min, maka yang Ibu geser adalah 3X plus 1. Ya, supaya tidak berubah-ubah. Ya. Jadi X kuadrat min 9X plus 8. Nah, lihat di sini tanda pertidaksamaannya. Ya. Yang ini X kuadrat ini kecil. Nah, ini juga kecil. Jadi jangan kamu rubah menjadi besar ya. Kemudian dari situ kamu faktorkan. Ya, kita faktorkan perkalian 8 yang menghasilkan min 9, yaitu 8 kali 1. Ya. Nah, sekarang kita peroleh dari hasil pembuat nolnya X-nya 8 dan X-nya 1. Karena dia lebih kecil sama dengan, berarti dia menggunakan di antara. Maka yang kedua hasilnya adalah X di antara sama dengan 1 dan 8. Antara persamaan pertama yang ini dengan persamaan kedua yang ini kita gabungkan, kita cari irisannya. Ya, ini dia. Ya, kita gambar ini yang pertama X lebih dari sama dengan min sepertiga. Ini dia. Kemudian kita gambar X di antara 1 dan 8. Ini dia. Min sepertiga ke kanan,
ada termasuk nilai 1, ya, termasuk nilai 1. Nah, 8, ya, ke kiri termasuk nilai 1 juga. Maka hasil akhirnya adalah, jadi 1 ini kan termasuk di antara min sepertiga dan 8, ya. Jadi hasilnya adalah X di antara min sepertiga sampai dengan 8. Ya. Baik anak-anakku semuanya, kita lanjutkan bagian D. Ya. Bagian D dengan rumus atau dengan soal akar 4 min X kuadrat kurang dari sama dengan X plus 2. Ya. Di sini Ibu mengeluarkan akarnya dulu. Ya, syarat penerusnya berlaku ya. Kita faktorkan. Biasa X kuadrat min 4 kurang dari sama dengan 0 kita faktorkan. Dapatlah X di antara min 2 dengan 2. Ya. Kemudian bagian kedua atau syarat yang kedua, ya, akarnya kita keluarkan sehingga kita kuadratkan. Ya. Ini juga yang X plus 2 juga kita kuadratkan. Ya, maka hasilnya adalah X kuadrat 2 kali X kali 2, 4X, 2 dikuadratkan 4. Ya. Nah, yang kiri Ibu geser ke kanan, ya, supaya nilainya enggak negatif, ya. Tetapi karena di sininya min X kuadrat sebelah kiri atau ruas kiri negatif, maka tanda pertidaksamaannya berubah. Ya, berubah. Ya, jadi hasilnya 2X kuadrat plus 4X lebih besar sama dengan 0. Karena dia sama-sama mengandung unsur 3, 2 bisa dibagi 2, 4 juga bisa dibagi 2. Kemudian mempunyai nilai X juga, mempunyai variabel X juga. Ambil X yang bernilai, yang berpangkat rendah, yaitu X pangkat 1. Ya. Jadi kita bagi dengan 2X, maka hasilnya X. 4X kita bagi dengan 2X, maka hasilnya X2. Ya. Jadi dari sini pembuat nolnya X yang pertama adalah 0, dari mana 0 dibagi 2. Sedangkan X yang kedua itu kita ambil dari X plus 2 sama dengan 0, maka X-nya dapat min 2. Karena dia lebih besar, berarti yang kecil itu jawabnya kurang dari, dan yang besar itu jawabnya lebih besar. Ya. Nah, dari persamaan pertama ini dan persamaan kedua ini kita gambar. Nih, kita gambar. Ya, dari persamaan pertama kita peroleh X di antara min 2 sampai dengan 2. Berarti dari sini sampai dengan ini. Ya. Dari persamaan kedua kita peroleh X kurang dari sama dengan min 2. Berarti ini. Ya. Atau X lebih besar sama dengan 0, berarti ke sini ke arah kanan. Ya. Nah, mana yang dipenuhi? Karena 0 juga termasuk dari min 2 dan 2, maka hasilnya adalah X di antara 0 sampai dengan 2. Ya. Baik, sampai di sini anak-anakku semuanya, soal-soal yang pertemuan 10 Ibu berikan sudah kita jawab, ya. Dan kalau tidak ada yang tidak mengerti, boleh bertanya, silahkan. Ya. Baik, sekarang kita masuk ke pertemuan 11, ya, yaitu tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Atau Ibu singkat SPLTF. S-nya sistem, T-nya persamaan, L-nya linear, T-nya 3, F-nya variabel. Ya. Nah, sebelum Ibu masuk ke sistem persamaan linear 3 variabel, kalian harus menguasai sistem persamaan linear 2 variabel. Ya, oleh sebab itu, Ibu akan berikan dulu sistem persamaan linear 2 variabel. Tetapi sebelumnya kamu harus tahu mana yang akan diberikan oleh Ibu, apa saja yang akan Ibu berikan pada sistem persamaan linear 3 variabel. Ya, yaitu perhatikan peta konsepnya. Nah, sistem persamaan linear 3 variabel ini
akan kita pelajari sistem persamaan linear dua variabel dulu. Ya, ada dua variabel, ada tiga variabel. Ya, jadi sebelum tiga variabel, kuasai dulu yang dua variabel. Ya, nah kemudian dari situ kita akan persamaan linear dua variabel itu bagaimana cara menyelesaikannya, yaitu dengan cara grafik, ya grafik. Ya, yang kedua dengan cara substitusi, yang ketiga dengan cara eliminasi, ini boleh dibalik-balik boleh, dan yang keempat dengan cara gabungan eliminasi dan substitusi. Setelah ini kalian kuasai, baru Ibu masuk ke persamaan linear tiga variabel. Ya, yaitu apa saja yang ada di dalam persamaan linear tiga variabel ini sama, yaitu dengan cara substitusi, kemudian gabungan eliminasi dan substitusi, ya, kemudian eliminasi gas Jordan. Ya, nah memang di antara ini ada yang sulit yaitu eliminasi gas Jordan. Ya, baik kita lanjutkan dengan persamaan linear dua variabel. Ya, kuasai ya. Ibu akan memberikan pelajaran atau mengulang kembali pelajaran SMP, ya, yaitu sistem persamaan linear dua variabel. Nah, sistem persamaan linear dua variabel ini kita bisa mempelajarinya dalam kehidupan kita sendiri atau dalam kehidupan ekonomi boleh, pelajaran ekonomi dalam biasanya berhubungannya dengan pelajaran ekonomi, ya. Tetapi sekarang Ibu akan memberikan pelajaran-pelajaran yang berhubungan dengan air-air, ya berhubungan dengan air-air, bisa juga berhubungan dengan ekonominya, dengan bunga majemuk, ya dan seterusnya. Nah misalnya Ibu ambil permasalahannya yaitu sebuah tangki A berisi campuran 80 liter air dan 120 liter alkohol. Ini tangki A, tangki atau dirigen lah begitu ya. Tangki B berisi campuran 90 liter air dan 210 liter alkohol. Ya. Nah, pertanyaannya berapa liter harus diambil dalam tiap-tiap tangki agar diperoleh campuran sebanyak 25 liter dengan kadar alkohol 64%. Ini kan kehidupan sehari-hari ya. Ya, baik kita bahas. Yang diketahui adalah tangki A berisi campuran 80 liter air dan 120 liter alkohol. Sedangkan si B berisi campuran 90 liter air dan 210 liter alkohol. Ya, dari persoalan yang tadi ya, apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah banyaknya atau berapa liter harus diambil dari tiap-tiap tangki agar diperoleh campuran sebanyak 25 liter dengan kadar alkohol 64%. Nah, kita misalkan di sini, yang kita misalkan 25 liter campuran dengan kadar alkohol 64%. Ya, kita misalkan X liter dari tangki A dan Y liter dari tangki B. Ya. Kemudian dari persamaan kata-kata tadi, dia menghasilkan 25 liter campuran dengan kadar alkohol 64%. Ya, kita peroleh X plus Y sama dengan 25. X-nya adalah si A, tangki A. Si Y-nya ini adalah si tangki B. 20 sama dengan 25 itu dari hasil yang diperoleh tangki A dan tangki B. Gitu ya. Kita sebut persamaan pertama. Kemudian dari kata-kata kadar alkohol pada X liter dari tangki A menjadi berapa? Dari tangki A kita peroleh kadar alkoholnya adalah 120
Ya, 120 dibagi dengan 120 plus 80. 80-nya dari mana? 80-nya adalah dari si campuran air. Ya, 120 dari si alkohol, 80 dari si campuran air. Ya, X. Kenapa X? Karena tadi kita misalkan tadi tangki A adalah X, tangki Y adalah si, tangki B adalah si Y. Gitu ya. Nah, kita kalikan dengan X. Maka hasilnya 120 dibagi dengan 200. Ya, hasilnya 3/5. Ya, 3/5 apa? 3/5 X. Karena campurannya belum kita tahu. Ya. Nah, kadar alkohol pada Y liter dari tangki B, tadi B-nya dimisahkan dengan Y, berapa dia? 200, dari alkoholnya 210, ya. Kemudian kita peroleh berapa ini? Coba kita lihat airnya berapa liter? 90 liter ya. 90 liter. Berarti alkohol 210 dibagi dengan 210 ditambah 90. Kali apa? Kali si Y. Ya, tadi kali si X. Kenapa? Karena tadi kita umpamakan X-nya itu adalah si A. Ya. Nah, hasilnya 210 dibagi 300. Ya, sama-sama kita, ini nolnya kita hilangkan. Ini kan jadi 300. Jadi 21 dibagi 30. Gitu ya. Sama-sama kita bagi 3. Jadi hasilnya 7/10Y. Ya. Dari persamaan pertama dan persamaan kedua, kita gabungkan dengan 64%. Campuran sebanyak 64%. Ya. Jadi kadar alkohol pada 25 liter campuran ya terdapat 64% kali 25 liter. Yaitu 64/100 dikali 25 liter. Ya, kita sama-sama bagi 25, 100 bagi 25 dapat 4. Jadi hasilnya 64/4, maka kita sederhanakan 16 liter. Ya. Nah, 16 liter sebagai apa? Sebagai campuran dari si A dan si tangki B. Gitu. Nah, tangki A-nya berapa tadi diperoleh? 3/5X. Sedangkan tangki Y-nya atau tangki B-nya kita peroleh 7/10Y. Ya. Nah, berapa kita jumlahkan ini? 16. Ya. Nah, karena di sini pecahannya 3/5 dan 7/10, kita samakan penyebutnya. Bisa kita kalikan 5. Kalikan 10. Ya. Jadi 3/5 kali 10 dapatlah 6X. Ditambah 7/10 kali 10 dapatlah 7Y. Sehingga sama dengan 16 kali 10, 120. Oke. Dari sini kita eliminasikan. Ya, kita eliminasikan ya. Boleh eliminasi, boleh substitusi, terserah kalian mana yang mudah, ya. Di sini Ibu eliminasikan sehingga diperoleh X-nya sama dengan 15. Ya. Baik. Jadi nilai X 15 maka kita substitusikan 15 ini ke jumlah keduanya. Ya, keduanya apabila dia mempunyai campuran 25 liter. Berarti X ditambah Y sama dengan 25. X-nya sudah kita dapat 15, maka Y-nya kita peroleh 10. Berarti 15 tambah 10, 25. Benar ya, jadi benar 25 liter. Jadi untuk menghasilkan yang diinginkan, maka harus diambil 15 liter dari tangki A dan 10 liter dari tangki B. Ya. Nah, ini permasalahan sistem persamaan linear pada dua variabel. Ya, permasalahan yang kita bisa hadapi itu ya. Yang kedua, permasalahannya misalnya Ibu ambil setiap bulan
gaji Amir berbanding gaji Budi sama dengan 4:3. Setiap bulannya Amir menabung Rp60.000, ya, Rp60.000. Demikian juga Budi. Jadi sama-sama menabung nih ya. Jika perbandingan yang dibelanjakan Amir dengan Budi sama dengan 3:2, pertanyaannya tentukan gaji si Amir. Yang ditanyakan gaji si Amir. Ya. Baik, kita bahas permasalahan kedua. Setiap bulan gaji Amir berbanding gaji Budi adalah 4/3. Ya, setiap bulannya dalam soal ya. Berarti Ibu singkat saja, A ini Amir, B ini Budi. Ya. Jadi A banding B sama dengan 4:3. Berapakah si B? B adalah 3/4 kali A. Kan? 3/4 kali si Amir. Setiap bulannya Amir dan Budi atau A dan B menabung Rp60.000, begitu kan? Ada kata-kata demikian juga Budi, begitu tadi. Maka perbandingan yang dibelanjakan A dan B adalah 3:2. Ya. Yang dibelanjakan Amir dan Budi adalah 3:2. Ya. Amirnya berapa? Berarti jelasnya si Amir dikurang 60.000 banding Budi dikurang 60.000. Si Amir berapa perbandingannya? 3, si Budi 2. Jadi sama dengan 3:2. Ya. Jadi A-nya kan 2 ya, 2 kali A min Rp60.000 sama dengan B si Budi 3 kali B min Rp60.000. Ya. Nah, kemudian Budinya berapa? Nah, Amirnya kan belum tahu ya Budinya berapa. Nah, Budinya adalah 3/4. Ini sudah kita sediakan tadi nih. Nah, Budi sama dengan 3/4 Amir. Dari mana? Dari perbandingannya. Ya. Nah, dari sini, dari persamaan ini sudah kamu dapati nih model matematikanya. Tinggal kamu cari berapa A-nya, berapa B-nya. Ya. Kita kalikan satu persatu, kita peroleh 2A dikurang Rp120.000 sama dengan 3 kali 3/4A, jadi 9/4A dikurang 3 kali Rp60.000, jadi Rp180.000. Yang Amir dengan Amir, yang konstanta atau yang nilai dengan nilai. Ya. Jadi 2A min 9/4A sama dengan 120 min Rp180.000. Ya. Bagaimana caranya sehingga mendapatkan Rp240.000? Yang 2A ini kita samakan penyebutnya. Kali 4, jadi 8. A min 9A/4. Jadi hasilnya min 1/4A. Min 1/4A sama dengan min Rp60.000. Ya, maka hasilnya adalah Rp60.000 dibagi 1/4A. Jadi A-nya adalah Rp60.000 dikali 4. Dapatlah Rp240.000. Ya. Jelas ya? Nah, sekarang karena yang ditanyakan Amir selesai. Kalau mau kamu hitung Budi ya silahkan. Ya. Permasalahan ketiga. Sistem persamaan 5X min 3Y sama dengan 16 dan 3X min 4Y sama dengan 14. Mempunyai penyelesaian X-nya sama dengan A dan Y-nya sama dengan B. Berapakah nilai A kali B? Ini kita sebut sistem persamaan linear dua variabel. Kenapa dua variabelnya ada X dan Y? Linearnya dari mana? Pangkatnya 1. Yang Y-nya juga pangkatnya 1.
Ya, makanya disebut persamaan linier dua variabel X dan Y. Ya. Baik, kita bahas dengan cara apa saja boleh, silahkan Ibu menggunakan eliminasi. Persamaan pertamanya sekian, persamaan Y-nya sekian. Nah, syarat untuk eliminasi itu adalah salah satu fungsinya harus sama. Boleh yang X yang kamu samakan, boleh yang Y yang kamu samakan. Jadi terserah. Ibu menyamakannya yang Y. Jadi Ibu kalikan dengan yang pertama Ibu kalikan dengan 4, yang kedua Ibu kalikan dengan 3. Kenapa demikian? Supaya nilainya sama-sama bernilai 12. Gitu ya. Jadi kebalikannya saja. Ya. Semua satu persatu kita kalikan. Ini juga persamaan kedua juga kita kalikan satu persatu. Ya, 5X kali 4 dapat dia 20X. Min 3Y kali 4 dapat dia min 12Y. 16 kali 4 dapatlah dia 64. Begitupun persamaan kedua. Nah, sekarang bagaimana di sininya? Apakah dia negatif, apakah dia positif? Kalau di sininya salah satu ada yang positif atau salah satu ada yang negatif, kita jumlahkan. Tetapi kalau dua-duanya sama, ini sama, ya, tandanya sama, min-min atau plus-plus, maka di sini menjadi min, supaya salah satunya menjadi positif. Kenapa? Agar bisa dihilangkan. Kalau yang satu negatif, yang satu positif, ya, maka hasilnya adalah 0. Ya. Baik, dari sini kita dapatkan 20 min 9 dapat 11X, maka konstantanya 64 dikurang 42 adalah 22, maka X-nya dapat 2. Sekarang untuk menentukan nilai X-nya, sudah kita peroleh 2, bagaimana Y-nya? Kamu boleh memakai substitusi atau boleh memakai eliminasi lagi, nggak masalah. Ya. Nah, ini di sini Ibu ambil dengan cara substitusi. Ya. Ibu ambil persamaan kedua. Tapi Ibu ambil persamaan kedua yang asli ya, bukan yang setelah dikali. Karena X-nya sudah kita cari, maka kita masukkan nilainya. Nilai X sama dengan 2 ini kita masukkan ke sini. Berarti 3 dikali min 2, dikali 2. Min 4Y sama dengan 14. Dapatlah Y-nya min 2. Ya. Nah, sudah selesai apa yang ditanyakan oleh soal ini. X itu kan tadi kita umpamakan A dan B-nya kita umpamakan Y. Maka X kali Y adalah min 4. Ya. Ya, ngerti ya? Persoalan atau permasalahan keempat. Jika 4 per X ditambah 3 per Y sama dengan 11, dan 3 per X min 4 per Y sama dengan 2, tentukan Y dibagi X. Kalau ada soal seperti ini, ya, kalau ada soal seperti ini, kamu boleh memisahkan. Kalau dia soalnya variabelnya ada sebagai penyebut. Ingat ya, kita misalkan dari A sampai Z berapa saja silakan. Ibu misalkan seper X ini adalah A, seper Y ini adalah B. Pemisahan itu dimasukkan ke soal. Maka dia menjadi 4 kali A, 4A. Yang ini 3 kali B, 3B. Jadi persamaannya menjadi 4A plus 3B sama dengan 11. Ya. Nah, ini dia. Ya. Begitupun yang baris kedua. 3 per X dikurang 4 per Y sama dengan 2. Itu juga sama, ini seper A, 3 kali seper A, atau 3 kali A dikurang 4 kali B. Sama dengan 2. Ya. Nah, dari hasil itu semuanya pemisahan tadi, kita peroleh nilai-nilai seperti ini.
Ya, nilai-nilai seperti ini, yang ini kita umpamakan A, berarti 4A. Yang 3 per Y kita umpamakan B, berarti 3B. Sama dengan ya 11 ya. Kemudian kita eliminasikan ya, sama yang pertama di sini Ibu kalikan dengan 4, yang kedua Ibu kalikan dengan 3. Ya. Setelah itu kita eliminasi, dapatlah A-nya sama dengan 2. Bagaimana mencari B-nya? Substitusi saja A ke dalam persamaan pertama boleh, ke dalam persamaan kedua boleh. Ya. Di sini Ibu masuk ke persamaan berapa ini? Persamaan kedua. Ya. 3A min 4B sama dengan 2. Substitusi A-nya kan tadi 2 kita sudah peroleh. Ya. Substitusi 3 kali 2 min 4B sama dengan 2. Maka B-nya kita peroleh 1. Jadi nilai Y per X adalah 1 dibagi setengah. Maka hasilnya adalah 2. Ya. Tidak sulit ya, nanti ya. Asal belajar pasti bisa. Baik, kita lanjutkan. Permasalahan linear dua variabel mempunyai bentuk umum. Ini tadi sudah Ibu katakan, persamaan linear itu disebut linear karena berpangkat 1 ya, 2 variabel karena X dan Y. Bentuk umum dari persamaan linear adalah AX plus BY sama dengan C. Di mana A, B, dan C adalah bilangan real. Tetapi A dan B tidak boleh 0. Ya, jelas dong. Kalau dia 0, A dan B bukan sebuah persamaan. Gitu ya. Jadi nggak boleh 0, selain 0 boleh. Ya. Nah, sedangkan bentuk umum dari sistem persamaan linear dua variabel mempunyai bentuk, yaitu yang pertama, SPLDF-nya homogen. Ya. Yang kedua, SPLDF-nya tak homogen. Kita bahas yang pertama dulu. Jika C1, tadi kan bentuk umumnya adalah AX plus BY sama dengan C. Ya. Karena diambil sama kita bentuk atau lambang C1, berarti persamaan linear bentuk umumnya adalah A1X gitu ya, plus B1Y sama dengan C1. Gitu. Bagaimana kalau dia C ada 2 persamaan, berarti A2X plus B2Y sama dengan C2. Ya. Baik. Sistem persamaan linear dua variabel yang homogen itu apabila dikatakan homogen jika C1-nya sama dengan 0 dan C2-nya sama dengan 0. Ya. Nah, sehingga membentuk sebuah bentuk umum menjadi A1X ditambah B1Y sama dengan 0. Begitupun persamaan keduanya. A2X plus B2Y sama dengan 0. Dengan demikian, A1, B1, dan A2, B2 merupakan konstanta real. Ternyata, ya berapa saja silahkan. Ya. Kemudian bentuk-bentuk SPLDF yang dijumpai, misalnya bentuk-bentuk SPLDF ini yang sering kita jumpai adalah seperti ini. Ini disebut homogen. Ya. 3X plus 2Y sama dengan 0. 3X min Y sama dengan 0. Nah, ini disebut homogen. Ya. Ini juga demikian. Misalnya contohnya, X min 3Y sama dengan 0 dan X plus 2Y sama dengan 0. Ini juga sebuah contoh dari sistem persamaan linear dua variabel homogen. Ya. Ada homogen, pasti ada yang tak homogen. Sifat apa yang diperoleh dari tak homogen? Yaitu yang pertama,
Jika C1 tidak sama dengan 0 atau C2-nya tidak sama dengan 0, disebut SPLDF tak homogen. Bentuk-bentuk SPLDF tak homogen yaitu pertama A1X plus B1Y sama dengan C1, A2X plus B2Y sama dengan C2. Ya, di mana A1, B1 dan C1 dan A2, B2 dan C2 merupakan konstanta real nyata. Ya, contohnya yang tak homogen. 3X plus 2Y sama dengan 1 dan X plus Y sama dengan 0. Ini sebuah persamaan, ini ada dua buah masing-masing. Ya, baik. Berapa jenis penyelesaian A1 X B1 Y sama dengan C1 dan A2X plus B2Y sama dengan C2. Sistem persamaan ini atau sistem persamaan linear dua variabel tak homogen dapat dibedakan menjadi 3 kelompok. Ya, di mana yang kelompok pertama A1 sama dengan A1 per A2 tidak boleh sama dengan B1 per B2. Kenapa demikian? Karena A2 tidak boleh tidak boleh 0 dan B2 juga tidak boleh 0. Apa syarat-syaratnya seperti itu? Syarat-syaratnya maka sistem persamaan linear dua variabel ya berpotongan dengan grafik yang kedua. Jadi yang pertama A1X plus B1Y plus C1 ya, itu bukan merupakan sebuah penyelesaian, tetapi penyelesaiannya ada apabila kedua grafik tersebut berpotongan. Ya. Nah, ini dia yang disebut dengan berpotongan. Yang ini adalah milik A1X plus B1Y dan sama dengan C1. Ya. Begitupun yang keduanya, bentuk umum yang kedua. Bentuk yang kedua, yang satu ya, berpotongan. Yang kedua, dia mempunyai sifat ya tidak mempunyai himpunan penyelesaian atau tidak mempunyai anggota. Ya, tidak mempunyai himpunan penyelesaian itu artinya himpunan kosong. Lambangnya seperti ini atau seperti ini. Ya. Bagaimana kalau dia terjadi himpunan kosong? Apabila A1 dibagi A2 sama dengan B1 dibagi B2, tetapi tidak sama dengan C1 dibagi C2. Di mana A2, B2, dan C2 tidak boleh sama dengan 0. Ya. Jadi ingat, ya, suatu persamaan linier tidak mempunyai himpunan penyelesaian apabila himpunannya himpunan kosong, di mana X1 dibagi X2 itu tidak boleh sama dengan B1 dan B2 atau A1 dan A2. Ya. Tadi berpotongan, yang kedua tidak mempunyai himpunan penyelesaian, yang ketiga ya, yaitu himpunan ini yang pertama tadi ya, sejajar dia tidak akan ketemu kan kalau sejajar itu. Yang ini artinya sejajar ya, tanda garis dua ini. Nah ini apa sebabnya dia himpunannya kosong? Karena tidak ada yang sama, sampai kapanpun dia tidak ada yang sama. Dia sejajar. Ya. Yang tadi yang pertama berpotongan di satu titik potong. Yang kedua dia sejajar, tidak mempunyai titik potongnya. Yang ketiga, apabila A1 dibagi A2 sama dengan B1 dibagi B2 sama dengan C1 dibagi C2. Nah, ini dibagi semua, berarti setuju ya. Tetapi syaratnya
A2 dan B2 tidak masalah, sedangkan C2 tidak boleh 0. Gitu ya. Nah, SPLDF ini mempunyai banyak penyelesaian. Untuk yang ketiga, apabila A, B, C, A1, B1, C1 itu sama, ya, tetapi C2-nya tidak boleh sama dengan 0, maka kita namakan SPLDF tersebut mempunyai tak hingga banyak penyelesaian, artinya banyak sekali, tidak terhitung. Ya. Nah, maka grafiknya bagaimana antara indeks 1 dengan indeks 2? Berimpit. Berimpit. Nah, ini dia seperti gambar yang Ibu tunjukkan ini nih. Jadi di sini ada ribuan persamaan ini. Jadi salah satunya kita gambar seperti ini. Jadi di dalam satu gambar itu ada beberapa fungsi, ya. Nah, berikutnya, bagaimana cara menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel itu? Cara menyelesaikannya yang pertama dengan metode grafik. Nah, kamu masih ingat ya bagaimana cara membuat grafik, ya? Yaitu kamu tentukan titik-titik potongnya, kamu tentukan sendiri. Dari situ kamu garis, ya. Kamu garis ada titik potongnya tidak, ya. Nah, pemisahan itu boleh dari min sekian sampai plus sekian boleh. Bagaimana bentuk dari persamaan linear dua variabel? Garis lurus, tidak berlekuk ya, garis lurus. Ya. Yang kedua, metode substitusi murni dan metode eliminasi murni, tadi sudah Ibu jelaskan ya. Kemudian yang keempat, gabungan eliminasi dan substitusi. Perlu Ibu jelaskan, kalau eliminasi murni itu berarti kalau yang pertama kamu kerjakan menghilangkan X-nya, berarti yang kedua kamu kerjakannya menghilangkan si Y-nya. Itu secara cepat. Ya. Jadi metode untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel ada 4 metode, yaitu grafik, eliminasi, substitusi, dan gabungan. Gabungan antara eliminasi dan substitusi. Ibu rasa tidak sulit ya. Kamu ulang-ulang kembali ini, kemudian minggu depan Ibu masuk ke persamaan linear 3 variabel. Ya. Nah, Ibu berikan contohnya ya, contoh substitusi. Ya. Selesaikan sistem persamaan berikut dengan metode substitusi. Tetapi kalau tidak ditulis dengan metode substitusi, eliminasi, atau gabungan, cara apa saja silahkan. Yang penting benar hasilnya dan caranya juga benar. Ya. Baik, kita lanjut. 7X sama dengan 3Y plus 9. Persamaan kedua, 2X plus 5Y sama dengan 12. Kita akan mencari nilai penyelesaiannya dengan cara substitusi. Ya. Dari persamaan kedua, kita peroleh 2X plus 5Y sama dengan 12. Kita cari X-nya. Ya. 2X sama dengan 12 min 5Y. Maka X-nya ini harus X, tidak boleh lebih atau kurang dari 1. Maka X-nya adalah 12 min 5Y per 2. Nah, nilai yang kamu dapatkan ini, ya, yang kalian dapatkan, kamu substitusi ke persamaan yang lain. Ya, persamaan yang lain kemana? Ke 7X sama dengan 3Y plus 9. Jadi yang lain lagi, jangan kedua lagi, jadi yang pertama. Tadi kan kedua, kemudian yang pertama. Nah, X ini kita substitusi ke 7X sama dengan 3Y plus 9. Ya, kita ganti X-nya di sini, ya, mengganti, ya, memasukkan. Ini kita ganti, ini dia ya. Nah, nih, 7X ini adalah nilai X. Karena penyebutnya 2, berarti kita kalikan 2 semuanya. Ya, yang ini tidak kita kalikan 2. Ya, tetapi supaya di kanannya sama, maka kita kalikan 2.
Ya, ini. Jadi 7 kali 12 min 5Y per 2 sama dengan 3Y plus 9. Ibu kalikan 2. Ruas kanannya ibu kalikan 2. Kenapa? Supaya penyebutnya hilang. Kemudian kita kalikan satu-satu ruas kiri. Ruas kanannya kita kalikan dengan 2. Setelah kita kalikan dengan 2 dan kalikan dengan 7, 12, kita hitung nilainya. Ya, setelah kita hitung, kita dapati Y sama dengan 66 per 41. Ini kita kalikan satu persatu ya. Kemudian Y dengan Y, yang tidak ada Y-nya, yang tidak ada variabelnya sama dengan yang tidak ada variabelnya. Setelah kamu dapatkan nilai Y, nah nilai Y ini kamu masukkan ke persamaan yang tadi. Yang sederhana tadi, yang sudah kamu sederhanakan ke sini. Ya. Nah, kemudian kamu gantilah nilai yang diketahui tadi, nilai Y. Nah, ini dia. Maka X adalah 12 min 5Y per 2. Y-nya kita ganti 66 per 41. Ya. Kalikan 5 kali 66 adalah 330 per 41. Per 2-2-nya dari sini ya. Nah, kemudian kita samakan penyebut. Ini berarti kan yang ini dikali 1/2 gitu ya. Dibagi 2 kan berarti dikali 1/2 ya. Berarti yang 41 menjadi 82 gitu kan. Ya. Nah, yang 12 dikali 41 dapatlah hasilnya 162 per 2 per 82. Sama-sama kita bagi dengan 2. Ya, dapatlah nilai sederhananya 81 per 41. Ya. Jadi penyelesaiannya atau himpunan penyelesaiannya adalah X, Y, yaitu 81 per 41 dan 66 per 41. Ya. Sekarang kita lanjutkan contoh untuk metode eliminasi murni. Ya. Misalnya 2X plus 3Y sama dengan 8 dan 3X plus Y sama dengan 5. Yang mana yang kamu mau cari duluan? X-nya atau Y-nya? Kalau kamu mau mencari X-nya, kamu kalikan soal ini sebanyak 3 dan 1. Ingat, salah satu variabelnya harus sama. Kalau tidak sama, diapakan? Dikalikan. Kalikannya bagaimana? Lihat saja apa kebalikannya. Ya, kalau kamu mau mencari nilai Y dahulu, berarti yang ini, yang persamaan pertama dikalikan 3, yang persamaan kedua dikalikan 2. Kan sama itu ya. Nah, karena sama-sama positif berarti penjumlahannya menjadi negatif. Begitu. Itu kan syarat eliminasi. Baik. Nah, ini dia. Ya, Ibu kalikan 1 dan 3. Ini Ibu menghilangkannya Y, Ibu akan cari si X dulu. Ya, yang mana duluan silahkan. Kita kalikan satu semuanya. Nah, ini udah sama ini. Ya. Koefisien si Y sudah sama-sama 3, tetapi tandanya belum berubah ya, belum berlawanan, harus berlawanan. Ya. Nah, supaya berlawanan bagaimana? Kita kurangkan. Nah, kalau kita kurangkan kan ini jadi habis ya. Jadi 0. Nah, jadi 2X min 9X min 7X. 8 min 15 min 7. Maka X-nya adalah min 7 dibagi min 7. Dapatlah 1. Ya. Nah, sekarang kita cari lagi eliminasi yang lain. Tadi sudah kita cari nilai si X. Sekarang kebalikan. Kita cari nilai si Y. Kalau kita mau cari nilai si Y, berarti nilai X yang kita ganti. Ya, kita kalikan sebanyak 3 dan 2. Kalikan biasa satu persatu. Dapat ini. Ini kita hilangkan karena koefisiennya sudah sama. Nah, supaya berubah, bagaimana tandanya kita negatifkan.
Ya, maka dia menjadi 9 dikurang 2, jadi 7Y, 24 dikurang 10, 14. Maka Y-nya diperoleh 14/7, 2. Ya, nah berarti penyelesaiannya adalah X, Y, yaitu 1,2. Ya, baik, yang terakhir yaitu contoh dari metode eliminasi substitusi. Nah, ini buat sedemikian rupa ini soalnya ya supaya kamu bisa menyederhanakan. Kalau begini saja nanti kamu kesulitan. Berarti kamu kalikan 6. Ya, KPK 2 dan 3 ya, 6 ya. Nah, setengah kali 6, 3. Jadi dapatnya 3X plus sepertiga kali 6, 2. Jadi 2Y. Ya, nah 1 kali 6, 6. Dapatlah persamaannya menjadi seperti ini. Jadi nggak seperti ini aja ya, tapi harus disederhanakan. Ya. Sekarang persamaan kedua juga demikian. Sepertiga X plus 1/5Y sama dengan 2. Penyebutnya 3 dan 5, berarti kita kalikan 15. 15 bagi 3, dapat 5. 5 kali 1, 5, jadi 5X. 1/5 kali 15, 3. 3 kali 1, 3 kali Y, 3Y. 15 kali 2, 30. Nah, ini dia persamaan. Ya. Jadi persamaan mana yang kamu ambil? Persamaan yang sudah sempurna, bukan persamaan yang ini. Yang sudah sempurna yaitu yang ini. Ya. Nah, persamaan ini kita akan cari eliminasinya. Kita cari X atau Y-nya. Kita akan mencari Y dulu boleh, berarti kita kalikan 5 kalikan 3. Ya. Kalikan masing-masing, dapatlah dia seperti ini. Persamaan kedua juga demikian. Kalikan masing-masing. 3 kali 5 ditambah 3 kali 3. Maka Y-nya menjadi, ini menjadi Y sama dengan min 60. Ya. Nah, min 60 ini kita substitusi ke persamaan pertama boleh, ke persamaan kedua boleh. Di sini Ibu ambil persamaan pertama. Ya. Y-nya kita ganti min 60. Kita hitung sepertiga kali min 60 adalah min 20. Min 20-nya kita geser ke kanan, dapatlah setengah X sama dengan 21. Maka X-nya adalah 21 dibagi dengan setengah. Dapatlah 42. Ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X, Y, yaitu 42, min 60. Ya, tidak sulit ya anak-anakku semuanya, dicoba dan soal-soalnya lihat di buku PKS boleh, buku apa saja boleh dikerjakan walaupun tidak disuruh, selalu dikerjakan supaya pikiran kamu tidak tumpul. Ya. Baik, kita latihan soal ya. Latihan soal sistem persamaan linear 2 variabel. F ini variabel ya. Tentukan penyelesaian sistem persamaan linear 2 variabel berikut ini dengan cara A. Eliminasi murni, B. Substitusi murni, C. Gabungan eliminasi dan substitusi. Dari mana? Dari persamaan ini. Ya. Jadi kalau bisa waktunya jangan lama-lama ya, 5 menit sudah selesai paling lama. Jadi ini kamu kerjakan dengan cara eliminasi, kemudian kerjakan lagi dengan cara substitusi, kerjakan lagi dengan cara eliminasi substitusi. Apakah sama-sama hasilnya, apakah sama-sama? Misalnya di substitusi 1 nilainya 1,2, dieliminasi juga harus 1,2. Di gabungan juga harus 1,2. Jadi ketiga-tiganya harus sama. Yang Ibu inginkan adalah kamu kerjakan dengan cara yang baik. Ya, dan nilainya hasilnya benar. Baik anak-anakku semuanya, Ibu rasa sudah mengerti semuanya. Tolong dikerjakan ini ya.
Cuman satu soal kok ya. Ya. Terima kasih anak-anakku semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, semangat belajar. Ya. Sebelum Ibu akhiri, kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.